Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Mau ndak aku tunjukkan kepada kalian amal terbaik yang bisa kalian lakukan. Bayangin, terbaik loh ini. Jadi para sahabat tentu mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau gitu kan. Dan bukan cuma terbaik, Bu. Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci ketika dipersembahkan untuk Allah. Yang paling suci artinya apa? Kalau panjenengan haturkan untuk Allah, tidak ada kotorannya, maka sama Allah diterima. Kenapa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu zat yang paling baik, tidak mau nerima kecuali dari perkara yang baik. Dan zikir itu yang paling suci, tidak akan ditolak sama Allah. Kemudian wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling cepat menaikkan derajat kalian, baik di dunia ataupun di akhirat, di sisi manusia ataupun di sisi Allah, yang paling cepat naikkan derajat. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih mahal dibandingkan kalian bersedekah emas ataupun perak. Jadi coba angkat tangan yang pernah sedekah emas, angkat tangan. Mas Haryanto, Mas. Lebih mahal dibandingkan kalian bersedekah emas ataupun perak. Dan hebatnya lagi apa? Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik dibandingkan kalian berangkat perang sampai kemudian kalian pukul lehernya musuh atau leher kalian yang dipenggal oleh musuh. Jadi amal ini nomor satu, amal terbaik. Nomor dua, amal yang paling suci di sisi Allah. Nomor tiga, amal yang paling cepat meninggikan derajat. Nomor empat, lebih afdol, lebih mahal, lebih baik dibandingkan sedekah emas ataupun perak. Ini buat yang medit-medit cocok ini. Ya, buat yang pelit-pelit cocok ini. Yang kelima, amal ini lebih baik dibandingkan berangkat perang kalian bunuh musuh atau kalian yang dibunuh oleh musuh. Apa amal itu? Rasulullah bersabda, zikrullahi ta'ala. Amalannya apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan cukup mengucapkan subhanallah, hambala quwata illa billah. Kalau saya tak tambahi dua. Yang lima itu kan namanya al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau saya tak tambahi dua, cek jangkep itu. Ditambahi apa? Astaghfirullah Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Dunia akhirat dapat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah astaghfirullah Allahumma salli ala Muhammad. Lengkap, solawatnya ada, istighfarnya ada, memuji Allahnya juga ada, memuliakan Allah ada, mengagungkan Allah juga ada, mengaku lemah di hadapan Allah juga ada. La haula wala quwata illa billah. Biar ndak sombong. Biar apa? Ndak sombong. Kita ini menakutkan hadirin. Pinter titik sombong, soleh titik sombong, sugih titik sombong, duwe jabatan baru ketua RT sombong, apalagi naik jadi desa tambah sombong. Maka sering-sering ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang berikutnya. Panjenengan tahu Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus kan? Nabi Yunus ini ceritanya dakwah, tapi sama orang kampungnya dakwahnya ditolak. Ya Nabi Yunus ngerti itu perintah Allah, tapi jenenge manusia Pak, terkadang terbawa sifat manusiawi. Wong dijak masuk surga kok panjenengan ndak mau. Akhirnya sama Nabi Yunus ditinggal. Umatnya ditinggal. Nabi Muhammad lihat, ndak pernah ninggal umatnya. Sallallahu alaihi
wasallam sampai mau meninggal itu loh. Ketika merasakan beratnya sakaratul maut, Nabi Muhammad bilang apa? Ya Allah, kalau sakitnya seperti ini, jadikan semua umatku sakitnya aku yang nanggung. Ya Allah. Coba Nabi Muhammad. Nah, Nabi Yunus kabur dalam tanda kutip, tidak pantas buat Nabi kabur, tapi meninggalkan kaumnya. Naik perahu, mau nyebrang laut. Ternyata sampai tengah laut, perahunya apa? Dihempas oleh badai, oleng. Oh, kok truk ya oleng. Ya, dihempas badai. Sampai salah satu di antara penghuni perahu itu ngomong apa? Ini mesti ada orang yang tidak disenangi di sini. Diundi, diangkat, nama yang keluar dibuang ke laut. Ternyata nama yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Nah, sudah, jangan takut ada Allah. Nabi Yunus dilempar, pung. Tidak lama dimakan ikan paus. Allah firmankan dalam Al-Quran, fi dhulumatin thalath. Tertutup 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Coba, malam gelap gulita, kalaupun siang matahari tidak bisa tembus sampai sana. Yang kedua, dibawa jauh sampai ke dasar lautan. Yang ketiga, di dalam perutnya ikan paus. Kalau teriak, siapa yang dengar? Coba, siapa yang dengar? Ternyata yang menyelamatkan apa ibu-ibu? Siapa yang dengar? Allah firmankan dalam Al-Quran begini. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus ini dulu tidak gemar berzikir, maka dia akan tetap di perutnya ikan paus sampai kiamat. Berarti yang menyelamatkan Nabi Yunus apa, Bu? Zikir yang saat itu atau zikir sebelum ditelan ikan paus? Sebelum. Kenapa sebelum? Allah Ta'ala menyebutkan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, ta'arraf ilallahi firrakha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senangmu, maka Allah akan kenal di waktu sempitmu. Jadi kalau waktu seneng gak pernah sholat, waktu muda ndak pernah zakat, ndak pernah sodakoh, ndak pernah berjuang untuk agama Islam. Waktu bahagia lupa sama Allah. Ketika sedih, ketika susah, ketika repot, Allah lupakan dia. Dan ini balasan yang setimpal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Dulu dia lupa sama Allah, maka sama Allah sekarang diapain? Dilupakan. Nabi Yunus waktu seneng, waktu sehat, waktu nyaman, waktu lapang, gemar berzikir. Falaula annahu kana minal musabbihin. Coba dulunya ndak gemar zikir, berarti Nabi Yunus dulunya gemar zikir sampai hari kiamat. Apa ceritanya, Pak? Malaikat di langit gempar, bang, 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 bang. Kenapa gempar? Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Saya kalau cerita ini rotok-rotok merinding-merinding ya apa gitu. Dalam perutnya ikan paus itu Nabi Yunus mengucapkan zikir. Zikirnya panjenengan tahu semua. La ilaha illa anta subhanak. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu tok zikirnya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Subhanak, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, saya ngaku ya Allah, saya ini orang yang zalim. Allah minta kita ngaku, itu tok yang Allah minta. Ngaku wae dosa. Ngaku ibadahmu gak genah. Ngaku kita ini banyak maksiat.
ngaku kita ini perlu pertolongannya Allah, maka Allah akan tolong kita. Dan Allah tidak suka sama orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau bilang apa? Yang Allah siram dengan rahmatnya itu orang yang merasa kering. Kalau orang yang sudah merasa basah, Allah tidak akan siram orang itu. Apa artinya? Kalau sudah kering, merasa butuh air, sama Allah disiram. Bagaimana merasa kering? Yo jangan sok ibadahnya sudah bagus. Lo ibadah kita itu lo belum tentu sama Allah diterima. Tapi orang yang merasa kering, merasa ya Allah, dosaku akeh ya Allah. Ya Allah, maksiatku tidak pernah berhenti ya Allah. Ya Allah, salatku tidak pernah khusyuk ya Allah. Kalau bukan karena rahmatmu, aku tidak akan selamat. Disiram sama Allah pakai rahmat. Tapi kalau merasa, oh poso gelap, tahajud istiqomah, ngaji ratau pedot, merasa sombong dia. Maka ketika Allah bagi-bagi rahmat, Allah bilang apa? Kamu sudah tidak perlu dengan rahmat saya. Akhirnya sama Allah tidak dirahmati. Kenapa? Sombong. Nah, Nabi Yunus tidak. Ngaku Nabi Yunus, inni kuntu minadz zalimin. Aku ngaku ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Apa yang terjadi? Malaikat di langit saling bertanya satu dengan yang lain. Anda buka kitab tafsir. Malaikatnya ngomong apa? Ya Rabbi, sautun ma'ruf min makanin gharib. Ya Allah, ini kami kenal suara ini ya Allah. Kami tahu ini suara ini. Kami akrab dengan suara ini. Kami sering dengar ya Allah suara ini. Ini suara yang senantiasa berzikir ya Allah. Suara yang senantiasa berdoa ya Allah. Suara yang senantiasa memohon ampunanmu ya Allah. Tapi masalahnya satu ya Allah. Kami tidak tahu tempatnya ini. Karena tempat keluarnya suara ini bukan tempat yang biasanya. Karena Nabi Yunus di mana saat itu? Di perut. Coba. Kalau sebelum ada masalah rajin zikir Pak. Selamat dunia akhirat Pak. Tidak usah ngoyo, zikir. Apa sih zikir itu? Lisannya itu nyebut. Astaghfirullah. Ngelihat sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah. Ngelihat sesuatu yang kurang baik. Subhanallah. Anda dapat nikmat. Alhamdulillah. Ada ujian. Inna lillah. Panjenengan merasa berdosa. Astaghfirullah. Panjenengan ingat sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Terus. Panjenengan merasa lemah. La haula wala quwata illa billah. Terus zikir, jangan pernah berhenti. Anda takut karena ada orang yang begitu menakutkan, ucapkan Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Selesai urusan. Allah cuma minta panjenengan zikir. Jangan berhenti. Terus apa sih angel zikir itu? Perhatikan. Ini saya potong sebentar. Ini penting. Kenapa ngomong selain zikir kok bisa? Sementara zikir tidak bisa. Karena kita Allah lihat belum pantas dapat kemuliaannya zikir. Terus bagaimana? Tobat. Istighfar. Nah sudah. Maka malaikatnya ribut Bu. Ya Allah. Ya apa ini? Kami kenal suara itu ya Allah. Ini suara perlu ditolong ya Allah. Perlu dibantu ya Allah. Dia terhimpit ya Allah. Dia dalam keadaan kesempitan ya Allah. Kami malaikat-malaikatmu yang akan nolong dia ya Allah. Kenapa? Istiqomah. Istiqomah melakukan apa? Zikir. Orang yang istiqomah pelindungnya siapa? Malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat ngomong untuk orang yang istiqomah itu, kami yang melindungi kalian. Malaikat yang jaga. Maka malaikatnya minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan kami cari ya Allah. Dari mana suara ini keluar? Cari malaikat. Keliling bumi tidak ketemu. Lawang bukan di daratan tapi di lautan. Lapor balik sama Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Tidak ketemu ya Allah. Allah perintahkan untuk cari di laut.
Masuk malaikat ke laut, ketemu Nabi Yunus. Selamat enggak Nabi Yunus? Selamat enggak? Selamat. Fadilah apa? Zikir. Bukan sodako, yo lek iso sodako yo luwe api. Bukan tahajud, yo lek iso tahajud yo luwe genah. Zikir. Nah sekarang panjenengan lihat. Orang kalau ndak mau zikir, Allah akan berikan untuk dia 3 kecelakaan. Dan celaka yang 3 ini dunia, akhirat. Dunia celoko, akhirat celoko. Na'udzubillah min dalik. Gampang Pak, gampang. Zikir. Yang sudah sepuh, bisa zikir? Bisa. Yang belum balik, dereng saged maos Al-Quran, saged zikir? Saged. Anak saya umur 2 tahun durung jangkep itu loh. Ngomong Allah sudah bisa. Lu mosok panjenengan ndak bisa? Bisa kan? Karena Allah kepingin menyelamatkan kita dengan cara termudah. Nomor 1. Apa celaka yang Allah berikan kepada orang yang tidak mau zikir? Senengane rasan? Bu, senengane apa Bu? Ndak usah ngelihat saya, panjenengan kok ngelihat saya. Senengane ghibah, gosip, maitu. Sudah. Nomor 1. Dalam surat Al-Kahf. Ayat berapa? 28. Jangan kamu ikuti. Jangan kamu turuti. Siapa yang tidak boleh diikuti? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang hatinya oleh Allah dibikin lalai. Siapa yang melalaikan? Allah. Kenapa Allah bikin dia lalai? Allah jadikan yang lain bisa zikir. Karena Allah lihat kamu tidak pantas dapat keutamaan zikir. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Hukumannya nomor 1. Wattaba'a hawahu. Akhirnya orang itu terombang-ambing oleh hawa nafsu. Nafsunya ngomong nyolong. Nafsunya ngomong main. Nafsunya ngomong tidur di waktu sholat, tidur. Nafsunya ngomong ojo sodakoh, dia ndak sodakoh. Dia orang yang terjajah oleh apa? Hawa nafsu. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah dipakai untuk mengingat Allah, maka hati itu dikuasai setan. Kalau dikuasai setan, isinya hawa nafsu. Maka lihat Pak, orang yang senengani maksiat, tidak mungkin kumpul di majelis dzikir, tidak mungkin. Seperti ikan laut ditaruh air, tidak cocok. Ketemu wong ini bingung, sopo iki? Kopian kabeh. Bingung dia, kenapa? Bukan alamnya dia. Alamnya dia alam maksiat. Tidak cocok, maka sama Allah apa? Kalau tidak mau zikir, aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dia dijajah oleh hawa nafsu. Tidak punya kendali dia. Jadi seperti apa? Seperti binatang yang tidak punya tali kekang, binatang liar, melayu rono, melayu rene, tidak bisa diambil manfaatnya. Itu hukuman kalau orang tidak mau zikir. Akhirnya dia tidak punya rem, tidak punya apa? Rem. Semakin lama hidupnya kal an'am, seperti apa? Binatang ternak. Dan bukan cuma seperti binatang ternak, balhum adall, lebih hina dari binatang. Nomor 2, tulis. Wa kana amruhu furuta. Sama, Al-Kahfi 28. Urusannya dia pasti melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Ndak ngerti aturan. Sama istri melampaui batas.
sama temen guyone melampaui batas. Ketika istirahatnya melampaui batas. Bahkan ketika kerja, nun sewu. Saya mau tanya, orang kalau sudah jadi orang paling kaya di Wanayasa, saya mau tanya, berhenti kerja atau tetap kerja? Ayo, berhenti kerja atau tetap kerja? Loh, wes oke. Cari apa? Lah kok podo mbek wong melarat? Loh terus kekayaannya dia bikin dia berbeda dari segi apa? Coba lihat koruptor, Bu. Panjenengan kenal koruptor yang melarikan diri namanya iku apa? Astagfirullah. Masiku, Harun Masiku. Mas Iku. Kenapa dibilang Mas Iku? Gara-gara gak petuk-petuk maliku terus gak tahu iki. Coba ketangkep Mas Iki. Karena gak ketangkep Mas Iku. Loh, kok susah sekali nyekel orang satu aja ya. Aduh, sudah. Pertanyaannya, koruptor itu kaya atau miskin? Kok saya korupsi? Melampaui batas. Allah hukum dia. Wes sugih gak iso leren-leren. Panjenengan, yo sugih yo gak sepiro. Tapi yo Masya Allah lo maghrib isya duduk di majelis taklim yo ngakak-ngakak. Yo padahal ceramah lo iso guyu. Itu koruptor kaya. Kenapa kok dia tidak merasa puas? Kok masih perlu nyuri sampai dia ketangkep? Dihukum sama Allah melampaui batas. Awalnya karena apa? Lupa kepada Allah. Hukuman yang kedua. Nomor satu apa? Menuruti hawa nafsu. Jadi dia tidak punya kendali atas dirinya. Nomor dua, dia Allah jadikan melampaui batas. Wes soge gak kerasa soge. Wes duwe bojo sik kurang. Kerjone sampai jam 8 bengi sik ditambahi lembur. Melampaui batas. Kenapa? Dihukum sama Allah. Dia melupakan Allah. Nomor tiga, hukumannya apa? Anda tulis surat Al-Hasyr ayat 19. Surat Al-Hasyr ayat berapa? 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menyerupai seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah berarti tidak zikir. Apa Allah hukum? Percis sama hukumannya. Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Apa artinya? Tidak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa memisahkan teman yang manfaat dan teman yang mendatangkan kemudorotan. Tidak ngerti mana harta halal, tidak ngerti mana harta haram. Tidak ngerti mana kebaikan akhirat, tidak ngerti mana yang menyusahkan akhiratnya. Tidak ngerti mana waktu sholat, mana waktu kerja. Tidak ngerti mana waktunya buat keluarga dan waktu buat teman. Tidak ngerti. Ngopi tok gak tahu mulai. Ini Allah lupakan dia terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Apa sebab kok sampai Allah melupakan dia terhadap dirinya? Lupa diri. Kenapa sampai lupa diri? Karena awalnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang panjenengan tulis Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak itu kesenangan dunia. Berarti boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Orang boleh enggak jadi kaya? Boleh. Sampai Rasul mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Jadi kaya itu enggak dosa kok. Yang penting bertakwa. Yang penting apa? Bertakwa.
ni'mal malus soleh li abdi soleh. Rasulullah bersabda, harta itu yang paling baik kalau dikuasai oleh orang yang soleh. Tidak apa-apa. Bantu yatim piatu, bangun masjid, bikin pondok pesantren, ngasih santunan buat orang yang kurang mampu, ngajak tetangganya umroh bareng sa RT diberangkat no kabeh. Tunggu, yu amin. Selewat malaikatnya ngalih. Coba pertama ngomong amin, langsung budal tenan ini. Lepas dengan meremehkan kekuatannya Gusti Allah ya. Ya sudah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak, kesenangan dunia, punya anak. Masya Allah lucu, capek, pulang ke rumah ketemu anak, hilang capeknya. Capek, pulang ke rumah ketemu istri, tambah capek. Enggak, hilang capeknya. Kan begitu, itu kesenangan dunia. Tapi Allah menginginkan untuk kita, jangan cuma seneng dunia. Kalau bisa, dunia seneng, akhirat seneng. Maka sama Allah digabung ayatnya. Seneng dunia punya anak, boleh. Seneng dunia punya harta banyak, bagus. Tapi lanjutkan senengnya tembus sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah bilang berfirman apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara al-baqiyatus shalihat. Apa al-baqiyatus shalihat itu? Sesuatu yang kebaikannya kekal, tidak mungkin hilang. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Kalau anak, harta, kadang-kadang di dunia tok. Belum tentu tembus sampai akhirat. Tapi sama Allah disuruh ngejar apa? Al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Sesuatu yang kebaikannya itu kekal, tidak mungkin hilang. Apa itu? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Itu lebih baik kalau ada di sisi Allah. Dan lebih baik apa? Thawaban wa khairun amala. Lebih baik besar pahalanya dan lebih besar harapan selamatnya di hadapan Allah. Sekarang terakhir, apa al-baqiyatus shalihat itu? Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad dengan sanad yang sahih sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus shalihat itu 5 bacaan zikir. Berapa? 5. Maka kalau ngomong al-baqiyatus shalihat, yang lebih baik dibanding kekayaan, yang lebih baik dibanding anak, yang kebaikannya tidak pernah hilang, kekal dunia sampai akhirat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini loh 5 yang namanya al-baqiyatus shalihat. Jadi kalau panjenengan pas nganggur, nyemprot tanaman, nyemprot kentang, nyemprot kubis, itu sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kalau saya pribadi, saya tambah berapa tadi? 2. Tambah istighfar, tambah solawat. Selesai. Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu hadirin yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.